Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan, ingin berbagi bagaimana ingin berbagi tentang bagaimana sih kita mengetahui tanda awal perubahan pasar ya dari indikator RSI ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan istilah bullish divergence ya. Bullish divergence ataupun bullish swing rejection. Nah, divergence sendiri kan sebetulnya artinya bergerak berlawanan gitu, bergerak berlawanan di mana harga semakin turun ya, membuat harga terendah baru, tapi osilator RSI bergerak lebih tinggi. Saya akan kasih contoh misalkan untuk yang sekarang ya di BTC. Jadi harga ya bergerak turun ya, membuat lower low baru, tapi RSI-nya bergerak lebih tinggi. Ya kan berlawanan arah ya. Jadi kalau saya tarik garis seperti ini, jadi ini bikin rendah ya, rendah ya. Oke, ini. Nah, ini sama ini kan masih rendahan ini. Jadi ini 16.300, ini 16.350. Jadi ada 3 kaki nih. Ya, bikin lower low, tapi ininya RSI-nya, osilatornya dia bergerak lebih tinggi. Nah, ini adalah indikasi ya bahwa kemungkinan perubahan arah itu bisa terjadi. Gitu, kemungkinan ya, kemungkinannya tuh ada gitu. Walaupun dia bisa juga dia turun lebih bikin lower low lagi ke sini, dan ini akan berhenti di atas 30. Nanti jadinya dia bullish swing rejection. Jadi di sininya bullish divergence, di sininya bullish swing rejection. Nanti saya akan bahas dulu bullish divergence-nya. Nah, bagaimana kita trade ya ketika menemukan pola seperti ini? Ya ketika misalkan kita early trader nih, kita masuk lebih awal sebelum perubahan itu terjadi misalkan, ya pasang stop loss-nya di sini. Gitu. Misalkan kita lihat, wah udah ada indikasi bullish divergence nih, terus kita misalkan entry di sini gitu. Ya stop loss-nya di sini. Di low terakhir. Karena dengan asumsi harga tidak akan menembus lower terakhir. Paham ya sampai di sini ya? Gitu. Jadi ini divergence. Nah, semua rata-rata ya, ketika perubahan arah itu, bullish divergence itu selalu terjadi ya, sering kali terjadi. Misalkan saya kasih contoh, nah ini nih ya kan, nih ini bullish divergence. Ini bullish divergence dan dia naik. Oke, bullish divergence. Mana lagi? Misalkan kita lihat lagi ini ya, ini
Nih. Ini bullish divergent. Gitu. Jadi rata jadi ini akurat gitu. Bullish divergent. Ini bullish divergent. Ya. Nah, ini bullish divergent. Ya. Jadi kita sangat sering menemukan bullish divergent pada saat sebelum perubahan arah terjadi. Oke, lalu yang kedua, bullish swing rejection. Bullish swing rejection itu kurang lebih RSI memotong ya, RSI memotong 30 ya. Jadi awalnya RSI turun di bawah 30, lalu dia keluar ya. Dia keluar dari zona oversold kan gitu. Dari zona oversold. Lalu kemudian dia breakout swing terdekat. Oke. Dia breakout swing terdekat ya, naik, lalu kemudian 2 turun ya, turun lagi, tapi dia tidak kembali ke dalam. Jadi dia walaupun dia turun, dia masih di atas 30 gitu. Lalu kemudian dia bergerak lagi naik ya, memotong high sebelumnya. Nah, ini kurang lebih beginilah. Jadi bullish swing rejection ini memotong high sebelumnya, tapi dia tidak kembali ke area oversold. Gitu. Ini salah satu contohnya. Jadi ada 4 ya cirinya untuk bullish swing rejection. Yang pertama adalah osilator RSI ya turun di bawah barrier 30%. Dia turun ini, kalau ini 30, dia turun ke sini. Lalu kemudian RSI naik ya. Osilator RSI ini naik memotong 30 ya. Naik ke atas. Dan kemudian dia menembus swing high sebelumnya dan membuat high baru. Ini juga menjadi indikasi ya perubahan arah itu. Nah ya kalau yang ini kan 50 MA50 RSI kan kemarin sudah dijelaskan ya. Mungkin saya mau kasih tambahan ya. Nah, ini berfungsi ketika dia di bawah osilator, maka MA50 RSI ini berfungsi sebagai support. Nah, ini dia turun, ngebreak jebol supportnya, tapi dia akhirnya naik lagi dan dia berusaha naik, turun lagi dan dia mantul ya. Nih, di sini mantul nih. Jadi ini support. Nah, ini juga bisa nanti diuji lagi RSI ini, gitu.
MA50 RSI sebagai support ini. Nah, ketika dia stabilnya nanti ketika osilator ini menembus center line, jadi bergerak di atas center line gitu. Mungkin ini dulu yang saya jelaskan ya, supaya singkat, terus durasinya juga nggak terlalu panjang. Nanti kita akan bahas lagi pada kesempatan berikutnya tentang bearish divergence dan bearish swing rejection. Sebetulnya prinsipnya sama gitu, cuma dibalik. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Happy weekend, salam profit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.